Jauh sebelum istilah tasawuf dikenal dan dibukukan, esensinya telah memancar terang dari pribadi agung Rasulullah. Kehidupannya adalah Al-Quran yang berjalan, manifestasi sempurna dari seorang hamba yang lebur dalam kecintaan kepada Allah. Pribadinya adalah samudra spiritual tempat seluruh mata air tasawuf berasal. Beliau adalah teladan utama dalam menjalani kehidupan yang sederhana, penuh kasih sayang, sabar, dan dekat dengan Allah. Perjalanan batin yang ditempuh para sufi di kemudian hari, sesungguhnya adalah upaya menapaki kembali jejak-jejak sunyi dan bercahaya dari sang Nabi. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah menunjukkan kecenderungan mendalam untuk berkontemplasi dan menyendiri dari hiruk-pikuk dunia. Gua Hira menjadi saksi bisu atas kerinduan jiwanya kepada Sang Pencipta. Di sanalah, dalam keheningan dan perenungan yang mendalam, beliau melakukan tahanuts, sebuah praktik spiritual yang menjadi cikal bakal dari metode halwat atau uzlah dalam dunia tasawuf. Ini bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan sebuah perjalanan ke dalam diri untuk menemukan hakikat sejati, sebuah proses penjernihan hati untuk siap menerima cahaya wahyu. Kehidupan sehari-hari Rasulullah pun syarat dengan nilai-nilai sufistik. Kesederhanaan menjadi pakaiannya, bukan karena keterpaksaan, melainkan pilihan sadar untuk tidak terikat oleh gemerlap dunia. Rumahnya jauh dari kemewahan, makanannya sekadar untuk menopang raga agar kuat beribadah, dan hatinya senantiasa terpaut pada pemberi nikmat, bukan pada nikmat itu sendiri. Sikap inilah yang menjadi inti dari ajaran zuhud dalam tasawuf, yaitu melepaskan ketergantungan hati pada dunia, meskipun raga berinteraksi dengannya. Maka, memandang tasawuf sebagai sesuatu yang asing dari ajaran Islam adalah sebuah kekeliruan. Tasawuf adalah denyut jantung dari risalah kenabian itu sendiri. Ia adalah dimensi batin atau esoteris dari syariat yang tampak lahiriah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang ihsan, yaitu seorang hamba beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak mampu, ia sadar bahwa Allah melihatnya. Inilah puncak kesadaran spiritual yang menjadi tujuan setiap pejalan sufi, sebuah warisan langsung dari sang teladan agung, Nabi Muhammad. Di sudut Masjid Nabawi, di bawah sebuah serambi sederhana, hiduplah sekelompok sahabat yang menjadi embrio komunitas sufi pertama dalam sejarah Islam. Mereka dikenal sebagai Ahlus Suffah, atau para penghuni serambi. Mereka adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta, keluarga, dan kampung halaman demi keimanan, tanpa memiliki tempat tinggal tetap. Kehidupan mereka sepenuhnya tercurah untuk beribadah dan menimba ilmu langsung dari Rasulullah. Gaya hidup Ahlus Suffah adalah cerminan nyata dari ajaran tasawuf. Mereka menjalani kemiskinan bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keterbatasan materi tidak membuat mereka berkeluh kesah, justru melapangkan hati mereka untuk menerima kekayaan spiritual yang tak ternilai. Mereka dikenal dengan kesederhanaan pakaiannya, seringkali hanya mengenakan selembar kain kasar, yang oleh sebagian ahli sejarah dianggap sebagai salah satu asal-usul kata sufi yang merujuk pada pemakai pakaian wol, suf. Totalitas mereka dalam beribadah dan menuntut ilmu menjadi ciri khas yang menginspirasi generasi selanjutnya. Siang hari mereka kerap menyertai Rasulullah dalam perjuangan, dan malam hari mereka habiskan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan mendalami ajaran agama. Rasulullah pun menaruh perhatian khusus kepada mereka, seringkali berbagi makanan dan duduk bersama dalam majelis ilmu. Kedekatan inilah yang membuat mereka menjadi pewaris langsung dari cahaya spiritual kenabian. Kisah Ahlus Suffah membuktikan bahwa pola hidup yang berfokus pada penyucian jiwa, menjauhkan diri dari kemewahan dunia, dan mendedikasikan waktu untuk Allah telah ada sejak masa awal Islam. Mereka adalah bukti hidup bahwa tasawuf bukanlah bidah yang diada-adakan, melainkan sebuah jalan yang telah dirintis oleh para sahabat terbaik di bawah bimbingan langsung Rasulullah. Mereka adalah penanam benih tasawuf yang tumbuh subur di abad-abad berikutnya. Tasawuf tidak lahir dari ruang hampa,
melainkan berakar kuat pada dua sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Keduanya laksana samudra tak bertepi yang di lapisan luarnya terdapat hukum-hukum syariat yang jelas, namun di kedalamannya tersimpan mutiara-mutiara hikmah dan makna batiniah. Para sufi adalah para penyelam andal yang berusaha menggapai kedalaman makna tersebut untuk menyegarkan ruhani mereka dan merasakan kedekatan hakiki dengan Sang Pencipta. Al-Quran berulang kali menyeru manusia untuk melakukan tazkiyatun nafs, atau penyucian jiwa. Allah berfirman, "Sungguh beruntunglah orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya." Quran Surat Asy-Syams, September 10. Perintah untuk menyucikan jiwa ini menjadi landasan utama bagi seluruh praktik dan metode dalam tasawuf. Para sufi memahami bahwa jalan menuju Allah hanya bisa ditempuh dengan hati yang bersih dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri, dan cinta dunia. Demikian pula dalam hadis, Rasulullah banyak memberikan petunjuk mengenai kehidupan spiritual. Hadis Qudsi yang masyhur menyebutkan bahwa Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Ini menjadi inspirasi bagi para sufi untuk tidak hanya menjalankan ibadah wajib, tetapi juga memperbanyak amalan sunnah sebagai wujud cinta dan kerinduan kepada Allah. Konsep mahabbah, cinta ilahi, yang menjadi pilar penting tasawuf, menemukan sumbernya yang jernih di sini. Selain itu, ayat-ayat tentang kedekatan Allah yang begitu intim, seperti, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surat Kaf 16, membuka cakrawala makrifat bagi para pencari kebenaran. Ayat ini dan ayat-ayat serupa lainnya dipahami oleh para sufi sebagai isyarat bahwa hakikat sejati berada sangat dekat, tersembunyi di dalam kesadaran diri setiap insan. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis bukanlah sekadar teks untuk dibaca, melainkan peta jalan spiritual yang menuntun seorang hamba dalam perjalanan pulang menuju hadiratnya. Api spiritual yang dinyalakan oleh Rasulullah dan para sahabat tidak padam seiring berjalannya waktu. Ia diwariskan kepada generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, orang-orang yang belajar langsung dari para sahabat. Pada masa ini, ketika kekuasaan Islam meluas dan kemewahan dunia mulai menggoda sebagian umat, muncullah sebuah gerakan yang menekankan kesederhanaan dan kehidupan akhirat, yang dikenal sebagai gerakan zuhud. Gerakan ini menjadi fase penting dalam formalisasi ajaran tasawuf. Gerakan zuhud ini pada mulanya berkembang di kota-kota seperti Basrah dan Kufah di Irak. Para zahid, pelaku zuhud, dari kalangan tabiin ini dikenal karena ibadahnya yang khusyuk, kehati-hatiannya terhadap urusan dunia, dan nasihat-nasihatnya yang menggetarkan hati. Mereka bereaksi terhadap gaya hidup mewah yang mulai diadopsi oleh sebagian penguasa, dengan memilih untuk mengenakan pakaian sederhana dari wol kasar, suf, sebagai simbol penolakan terhadap kemewahan. Tokoh-tokoh besar dari generasi ini, seperti Hasan al-Bashri, menjadi pelopor yang sangat berpengaruh. Nasihat-nasihatnya yang mendalam tentang kefanaan dunia, pentingnya muhasabah, introspeksi diri, dan rasa takut, khauf, kepada Allah menjadi fondasi penting bagi ajaran tasawuf akhlaki. Beliau dan para tabiin lainnya tidak menciptakan ajaran baru, melainkan menegaskan kembali dan mempraktikkan gaya hidup Rasulullah dan para sahabatnya di tengah konteks zaman yang mulai berubah. Dari gerakan zuhud inilah, benih-benih tasawuf mulai tumbuh menjadi sebuah disiplin ilmu. Awalnya, ia lebih merupakan sikap hidup dan amalan personal yang didasarkan pada ketakwaan. Namun, seiring waktu, ajaran-ajaran tentang penyucian jiwa, makam-makam, tingkatan spiritual, dan ahwal, keadaan batin, mulai dirumuskan dan diajarkan secara lebih sistematis oleh para ulama generasi selanjutnya, sebagai kelanjutan dari warisan spiritual para tabiin yang saleh. Sebagian kalangan mempertanyakan keabsahan tasawuf karena istilah tasawuf atau sufi tidak ditemukan secara eksplisit pada masa Rasulullah dan para sahabat. Namun,
Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa ketiadaan nama tidak menafikan keberadaan substansinya. Sama halnya dengan disiplin ilmu keislaman lain seperti ilmu fikih, ilmu hadis, atau ilmu tafsir, yang penamaan dan kodifikasinya baru muncul setelah masa kenabian, namun materinya bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Istilah tasawuf sendiri mulai populer digunakan sekitar akhir abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah. Para ahli memiliki beberapa pendapat mengenai asal-usul kata ini. Pendapat yang paling populer mengaitkannya dengan kata suf, wol, merujuk pada kebiasaan para zahid awal yang mengenakan pakaian sederhana dari wol sebagai simbol penolakan terhadap kemewahan dunia. Ada pula yang menghubungkannya dengan kata syafa, suci jernih, karena tujuan utama tasawuf adalah penyucian hati. Pendapat lain merujuk pada ahlus suffah, komunitas sahabat yang hidup sederhana di serambi Masjid Nabawi. Terlepas dari perdebatan etimologis, yang terpenting adalah esensinya. Tasawuf adalah penamaan untuk sebuah praktik spiritual yang intinya adalah penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, penjernihan akhlak, dan upaya membangun hubungan batin yang sedekat mungkin dengan Allah. Substansi ini telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in, meskipun saat itu belum dilekatkan sebuah nama khusus. Gelar paling terhormat di masa itu cukup dengan sebutan sahabat Nabi. Maka, lahirnya istilah tasawuf dapat dipahami sebagai sebuah kebutuhan untuk menamai dan mengorganisir sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada dimensi batin ajaran Islam. Ketika ilmu-ilmu lahiriah seperti fikih dan hadis mulai dikodifikasi, para ulama yang berkonsentrasi pada ilmu batiniah pun merasa perlu untuk memberikan nama pada bidang kajian mereka. Nama itu adalah tasawuf, namun ruh dan jasadnya adalah ajaran murni Islam itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, ajaran-ajaran spiritual yang pada awalnya merupakan amalan personal para zahid dan abid, ahli ibadah, mulai berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang terstruktur. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan munculnya para sufi besar yang tidak hanya mengamalkan, tetapi juga merumuskan dan menuliskan ajaran-ajaran tasawuf secara sistematis. Fase ini merupakan tahap pematangan, di mana tasawuf mulai dikenal sebagai ilmu yang memiliki metodologi, terminologi, dan tujuan yang jelas. Tokoh-tokoh seperti Al-Junaid Al-Baghdadi sering disebut sebagai salah satu peletak dasar tasawuf yang sistematis. Beliau berhasil memadukan pengalaman spiritual yang mendalam, isyarat batin, dengan kerangka syariat yang kokoh. Beliau menegaskan bahwa setiap jalan spiritual yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah adalah jalan yang sesat. Prinsip ini menjadi pegangan penting bagi mayoritas kaum sufi, yang memastikan bahwa tasawuf tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang lurus. Pada periode ini, mulai banyak ditulis kitab-kitab yang membahas secara rinci tentang konsep-konsep tasawuf. Tema-tema seperti makamat, tingkatan-tingkatan spiritual yang harus diusahakan seorang hamba, seperti tobat, zuhud, sabar, dan ridho, dan ahwal, keadaan-keadaan spiritual yang merupakan anugerah dari Allah, seperti cinta, rindu, dan kedekatan, dibahas secara mendalam. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para murid, salik, dalam menempuh perjalanan spiritual mereka. Dengan demikian, tasawuf bertransformasi dari sekadar gerakan moral dan spiritual menjadi sebuah ilmu keislaman yang utuh. Ia memiliki objek kajiannya sendiri, yaitu hati dan seluk-beluknya, memiliki metodenya sendiri, yaitu riyadhah, latihan spiritual, dan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, serta memiliki tujuannya sendiri, yaitu mencapai makrifatullah, mengenal Allah, dan akhlak mulia. Pelembagaan ini memastikan bahwa warisan spiritual Islam dapat terus diajarkan dan diwariskan secara terstruktur dari generasi ke generasi. Tujuan akhir dari seluruh perjalanan dan latihan spiritual dalam tasawuf bukanlah untuk mencari kesaktian, keajaiban, atau bahkan kenikmatan surga semata. Buah termanis dan termatang dari pohon tasawuf
adalah terwujudnya akhlak al-karimah atau akhlak yang mulia. Para sufi agung mendefinisikan tasawuf sebagai husnul huluk, akhlak yang baik. Seseorang tidak dapat disebut sebagai seorang sufi sejati jika perilakunya terhadap Allah dan sesama makhluk masih tercela. Perjalanan tasawuf pada hakikatnya adalah proses transformasi diri. Ia adalah proses tahalli, yaitu mengosongkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti sombong, dengki, tamak, dan marah. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan tahalli, yaitu menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, syukur, ikhlas, tawakal, dan kasih sayang. Ketika jiwa telah bersih dan terhiasi, maka akan sampailah pada tahap tajalli, di mana cahaya ilahi akan memancar melalui perilakunya, sehingga akhlaknya menjadi cerminan dari sifat-sifat Allah yang maha indah. Hubungan antara tasawuf dan akhlak begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Tasawuf memberikan dimensi batin dan ruhani pada praktik akhlak, sementara akhlak menjadi bukti lahiriah dari keberhasilan perjalanan tasawuf seseorang. Seseorang yang hatinya telah dekat dengan Allah, secara otomatis akan memandang seluruh makhluk dengan pandangan kasih sayang. Lisannya akan terjaga dari perkataan sia-sia, tangannya akan ringan menolong sesama, dan hatinya akan lapang memaafkan kesalahan. Oleh karena itu, barometer keberhasilan seorang pejalan sufi bukanlah pada kemampuannya melakukan hal-hal luar biasa, melainkan pada sejauh mana akhlaknya meneladani akhlak Rasulullah. Sebagaimana Allah memuji Nabi Muhammad, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam 4. Inilah puncak pencapaian yang dirindukan setiap sufi, menjadi hamba yang akhlaknya diridau oleh Allah dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di tengah deru zaman modern yang ditandai dengan materialisme, individualisme, dan kecepatan teknologi, banyak jiwa manusia merasakan kekosongan dan kegersangan spiritual. Kehidupan seringkali dinilai hanya dari ukuran materi dan kesuksesan duniawi, menyebabkan hati menjadi gelisah dan kehilangan makna. Dalam konteks inilah, ajaran tasawuf yang telah berusia berabad-abad justru menemukan relevansinya yang semakin kuat sebagai penawar bagi penyakit-penyakit ruhani masyarakat modern. Tasawuf menawarkan jalan kembali ke dalam diri, untuk menemukan kembali hati yang hilang. Ia mengajak manusia modern untuk sejenak berhenti dari pengejaran dunia yang tak berkesudahan, dan mulai melakukan perjalanan ke dalam batin untuk menemukan kedamaian sejati. Ajaran-ajaran seperti zuhud bukan berarti anti kemajuan, melainkan mengajak untuk memiliki sikap hati yang tidak diperbudak oleh materi. Seorang insan bisa saja menjadi seorang profesional yang sukses, namun hatinya tetap sederhana dan tidak terikat pada pencapaian duniawinya. Praktik-praktik sufi seperti zikir, mengingat Allah, berfungsi sebagai terapi penenang jiwa di tengah stres dan kecemasan kehidupan modern. Zikir membantu memusatkan kembali kesadaran pada sumber ketenangan yang abadi, melepaskan beban pikiran, dan merasakan kehadiran Allah yang menenteramkan. Demikian pula ajaran tentang qanaah, merasa cukup, menjadi benteng pertahanan dari budaya konsumerisme yang tidak pernah puas. Pada akhirnya, tasawuf adalah jalan untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidup. Ia menyeimbangkan antara urusan jasmani dan ruhani, antara kesuksesan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Dengan menyucikan hati dan menjernihkan akhlak, seorang insan modern dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna, tenang, dan penuh welas asih. Tasawuf adalah warisan tak ternilai yang membimbing manusia untuk tidak hanya membangun peradaban di luar, tetapi juga, dan yang lebih penting, membangun kedamaian di dalam.